Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk custom ROM HP Samsung Galaxy S4 GTI 9500 versi Exynos yang resmi rilis di Indonesia. Sayangnya, HP ini memiliki custom ROM yang suram. Penasaran apa yang bikin HP ini suram custom ROM-nya? Langsung saja kita mulai proses custom ROM-nya. Kali ini kita akan mencoba untuk custom ROM HP Samsung Galaxy S4. Ini adalah HP flagship Samsung di tahun 2014. Dulu ini HP mahal banget harganya dan merupakan HP paling kelas atas, HP paling tingginya Samsung di zamannya. Saya lupa harganya berapa. Dulu pas pertama kali rilis saya munculin di sini harganya berapa. Mungkin kalian bakal agak nostalgia dikit pas lihat wallpaper ini dan UI-nya. Saya jadi teringat masa lalu setelah melihat HP ini dengan wallpaper ini. Ini salah satu wallpaper Smash Noob paling ikonik di zamannya. Dan HP ini tuh rilis, kayak kepencet kamera. HP ini tuh rilis pakai Android 4.2 Jelly Bean. Tapi ini unit punya saya ini udah ke-upgrade ke KitKat ini versi Androidnya. Dan HP ini bisa di-upgrade ke Lollipop. Tapi kita gak akan upgrade ke Lollipop, kita akan custom ROM HP ini karena saya gak suka sama TouchWiz ampas ini. Jadi langsung aja kita coba cari custom ROM untuk Samsung Galaxy S4 ini. Samsung Galaxy S4 yang saya miliki ini adalah versi Exynos yang pakai Exynos 5410 kalau nggak salah. Yang unit saya ini tuh resmi Indonesia dan yang dijual resmi di Indonesia itu yang versi Exynos yang masih 3G. Nah, sayangnya custom ROM-nya itu agak suram ya. HP ini tuh kus ROM paling tinggi yang saya cari itu mentok di Android 7.1 atau Nougat. Jadi gak ada ROM di atas Nougat. Sebenarnya saya cari-cari di XDA ini tuh ada yang coba buat bikin ROM Oreo tapi gak bisa. Karena HP ini tuh suram, GPU-nya suram, GPU Power VR di HP ini tuh suram, bikin gak support Android di atas Nougat. Jadi HP ini mentok di Android Nougat sampai kiamat, sampai lebaran monyet juga, tetap gak akan ada ROM di atas Nougat. Jadi HP ini udah sangat suram banget walaupun di custom ROM juga. Jadi untuk custom ROM-nya saya akan coba pasang custom ROM ini Resurrection Remix. Ini ada screenshotnya. Screenshot dari developernya. Kita akan coba pasang ROM ini di Smash Noob Galaxy S4 Exynos. Dan ini juga masih banyak bugnya. Ada di bug DSL Linux-nya, yaitu bug yang berhubungan dengan telepon. Tapi saya gak akan pasang SIM card dan gak akan teleponan pakai HP ini. Jadi bodo amat, ini bug gak akan ngaruh ke saya. Jadi langsung aja saya akan download ini ROM-nya dan coba install. Tapi kayaknya saya mau ganti OS dulu ya. Saya gak akan pasang di Mac, soalnya di Mac gak ada Heimdall-nya. Gak ada alat buat buat masang TWRP-nya. Atau kalau ada saya coba pasang di Mac. Kalau gak ada saya restart ke Linux atau ke Windows pakai Odin dah. Oke, katanya ternyata ada buat Mac. Jadi saya gak usah restart ke Linux atau ke Windows, males banget. Di PC saya tuh OS ada 3 biji ya, tapi saya paling sering pakai Linux sih. Saya ini pakai Mac itu cuman buat challenge aja, buat coba-coba aja gitu. Saya aslinya gak nyaman pakai Mac, pakai Windows apalagi lebih gak nyaman lagi. Yang enak itu OS tuh di dunia ini tuh cuman Linux. Selain Linux itu OS desktop tuh gak enak. Tapi saya belum nyoba itu, saya belum nyoba Tempo OS. Saya gak tahu tuh Tempo OS apakah lebih enak atau enggak tuh. Katanya itu OS terbaik gitu. Oke, jadi kita coba pasang ini Heimdall-nya. Kita klik 2 kali. Ini bukan yang di drag ininya. Dan topi males banget, saya harus ke setting dulu ini buat meng-allow ininya, memperbolehkan apa namanya tuh, install PKG-nya. Mana security mana? Oh ini. Kita scroll ke bawah dan itu kita open anyway. Oke. Open. Kita akan pasang Heimdall-nya sekarang. Install. Minta password lagi. Aplikasi bakal minta password kayak gini kalau oke, ternyata gak bisa ini karena versi Mac OS saya terlalu baru ya, jadi gak support. Ini kayaknya softwarenya belum diupdate. Jadi males banget, saya harus restart, harus ganti OS lagi ini. Tapi males banget. Oke, karena nggak ada Heimdall di Mac, maksudnya tuh udah gak bisa diinstal di macOS versi terbaru, jadi terpaksa saya restart ke Linux.
Kalau di Linux ini bisa pakai Heimdall. Heimdall ini tuh diperlukan buat pasang recovery, buat pasang TWRP ke HP-nya. Dan untuk TWRP-nya saya pakai TWRP yang officialnya ini. Pastiin yang buat i9500 ini buat Galaxy S4 3G atau Exynos. Saya akhirnya memutuskan untuk pakai ROM ini yang tadi saya liatin ini, Resurrection Remix. Dan juga saya pasang GApps-nya. Biar ada spy-spy Google-nya dan gak jadi Huawei karena saya akan custom ROM HP Samsung ya. Oke, jadi sekarang kita akan copy dulu bahannya ke HP-nya. Oke, jadi sekarang kita akan colokkan ke PC ininya, HP-nya buat di copy file bahannya. Pasangin dulu ini kabel micro USB-nya, USB-nya ini. Oke, kita pasang. Ini masih pakai micro USB yang jadul seperti Redmi 9C. Wajar sih ini HP keluaran 2013 ya, bukan 2020 gitu. Kita colok. Oke, connected is media device. Pastiin kita, oh ya udah bener MTP ini. Jadi kita harusnya udah bisa copy sekarang. Oh ya ini udah muncul nih. Jadi sekarang kita udah bisa copy ininya. Nah ini sekarang udah kedetek HP-nya. Kita bisa copy bahannya. Kita copy ROM dan juga GApps-nya. Untungnya saya ini restart ke Linux. Kalau di Mac itu susah ya, kalian nggak bisa. Kalian colok HP Android gak akan langsung kedetek karena nggak ada MTP-nya. Kalian harus pakai aplikasi tambahan lah, ribet banget. Di Linux sama Windows tuh tinggal colok. Di Windows sih syarat dan ketentuan berlaku harus ada drivernya. Di Linux yang beneran harus yang beneran colok langsung enak, langsung detek. Oke, jadi sekarang kita udah masukin bahannya ke HP-nya. Sekarang kita akan coba masuk download mode dan pasang TWRP-nya. Oke, sekarang kita akan pergi ke download mode. Jadi kita pas dulu ini USB-nya. Kita matiin HP-nya, power off. Oke. Jadi kombinasinya itu volume bawah, power, dan home. Kita tunggu sampai HP-nya benar-benar mati kayak Kaori Miyazono. Oke, udah mati. Kita tahan kombinasi tombolnya. Nah, ini ada warning. Katanya custom OS bakal merusak HP dan aplikasi yang diinstalnya. Ini tuh cuma Smashduk nakut-nakutin kalian biar kalian gak custom ROM. Soalnya kalau kalian custom ROM nanti Smashduk gak bisa spy-spy lagi kalian. Dan kalau kalian custom ROM bisa jalanin Android baru, makin kecil kemungkinan buat ganti HP ya, Smashduk makin rugi gitu. Jadi sengaja mereka takut-takutin pakai layar ini. Ini nggak usah dibaca, ini abaikan aja. Singkatnya ini dibacanya itu Smashduk gak mau kalian custom ROM. Semua merek HP juga rata-rata sih gak mau kalian custom ROM ya. Oke, kita pencet volume atas. Jadi pastiin tombolnya pada jalan semua. Ini sih yang saya malesin dari HP Smashduk tuh. Banyaknya tombol home depannya tuh udah bermasalah. Dan tombol volumenya juga itu kayak Smashduk J7 saya, J7 2015 udah gak bener tombolnya. Agak susah buat masuk beginian. Nah sekarang kita bisa colok dan kita akan mulai pasang TWRP-nya. Jadi untuk perintahnya pastiin kalian udah install Heimdall di PC kalian. Heimdall, flash, recovery, udah itu TWRP-nya. Nah itu tambahin no reboot. Ini fungsinya biar HP-nya nggak langsung restart. Soalnya kadang biasanya suka ketimpa recovery-nya kalau keburu booting ke sistem yang stok. Pastiin HP kalian juga udah kecolok dan udah kedetek. Oke, gak kedetek HP-nya. Padahal udah nyolok ininya. Oh, nggak masuk ya. Nggak kedetek ininya. Padahal udah nyolok kabelnya. Nggak kedetek ininya. Nggak ada Smashduk di sininya, di USB-nya. Padahal tadi normal loh pakai MTP. Kenapa ini nggak mau detek ya? Ya ini nggak detek ini. Nggak jelas ini. Oke, akhirnya kedetek juga ini. Jadi yang saya lakuin itu, saya pindahin ininya, port USB-nya. Saya nyolok yang di atas di PC saya ini. Jadi saya susah ini. Kalau tadi kan pakai USB extender tuh enak. Saya jadi susah ini, HP-nya ada di bawah sekarang. Tapi yang penting udah kedetek HP-nya, kita langsung lanjut proses pasang TWRP-nya. Kita pencet perintah yang sama kayak tadi. Oke, bismillah, semoga gak error yang aneh-aneh. Oke, udah beres, udah sukses katanya. Oke, sekarang saya ambil dulu ini HP-nya. Oke, ini HP-nya di bawah nih. Ini udah beres ini flash-nya. Dan kita akan coba untuk masuk ke recovery TWRP-nya.
Oke, sekarang kita akan matiin paksa HP-nya. Karena ini HP masih waras, baterainya masih bisa dicopot. Jadi, tinggal lepas aja baterainya. Udah itu kita langsung masuk ke TWRP sekarang. Kombinasinya itu volume atas, volume, dan power. Samsung Galaxy S4. Biasanya di sini ada tulisan-tulisannya kalau masuk recovery. Ya udah, kita sukses masuk recovery ini. Oke, udah masuk TWRP, kita swipe. Udah itu tak allow modification. Di pertama kita wipe dulu ininya, datanya. Oke, ini agak lama ini. Biasanya format cache itu cepat. Oke, kita tunggu aja lah. Ini cukup lebih lama dari biasanya, tapi akhirnya beres. Selanjutnya kita wipe ini ya sistemnya. Jadi ini akan menghapus TouchWiz Samsung Android KitKat ini auto terhapus dari HP ini. Kita akan ganti sama Android Nougat Resurrection Remix setelah ini. Oke, kalau tadi case aja lama, ini saya gak tahu nih sistem seberapa lama. Semoga aja gak lama-lama banget. Yang saya agak takutin sih ini MMC-nya jebol. Semoga aja nggak ada. Ini HP ini panas banget ini. Ini salah satu Exynos yang paling panas ini. Ini juga SoC tolol ini. Karena pura-pura octa-core padahal yang bisa aktif secara bersamaan cuman quad-core. Kita tunggu aja ini sampai... Oke, udah beres ternyata. Wah, saya baru aja mau nge-pause videonya. Jadi ini udah beres. Sekarang kita mulai pasang custom ROM-nya. Back install. Ini dia. Oke, sekarang kita proses instalasinya ini. Custom ROM Resurrection Remix. Kita tunggu lagi sampai beres. Semoga aja gak lama-lama banget. Ini HP udah panas ini. Panas banget ini. Oke, ini katanya udah beres. Tapi saya agak terlalu yakin sih ini kayak terlalu cepet gitu. Kita coba langsung pasang aja ini. Oke, saya salah download. Saya baru sadar ini ARM 64, padahal ini HP masih 32 bit. Prosesornya ini pakai CPU Cortex A15 sama A7. Itu prosesor ARM versi 7 yang masih 32 bit. Jadi ini HP ini 32 bit, tapi beneran 32 bit, bukan OS-nya yang 32 bit. Emang SoC-nya ini masih 32 bit. Jadi saya sekarang harus download lagi ininya GApps yang 32 bit. Saya baru sadar saya salah download ternyata selama ini GApps-nya. Akhirnya saya download ulang ini GApps-nya. Nah, ini bener yang ARM biasa, bukan ARM 64, karena HP ini masih 32 bit. Kita paste, kita tunggu sampai beres kopinya. Oke, sekarang udah ke copy filenya, kita akan coba pasang. Oke, bukan yang ini, tapi yang ARM biasa, bukan yang ARM 64. Ini yang untuk HP 32 bit. Oke, ini lagi proses pasang GApps-nya. Pasang alat spy Google biar ada Play Store dan antek-anteknya. Karena kalau HP gak ada Play Store tuh seperti nasi goreng gak pakai nasi. Walaupun sebenarnya itu spy dan OneFloss dan tidak disukai sama Sheikh Anton. Tapi Sheikh Anton sendiri pakai HP yang pakai MIUI yang ada GApps-nya. Ini agak lama dari biasanya. Saya bakal coba pause deh itu lanjut pas udah beres pasang GApps-nya. Oke, udah beres akhirnya instalasinya. Sekarang harusnya kita udah siap untuk nggak usah, jangan lama ini ya, hapus cache-nya. Ini udah beres, kita langsung aja reboot sistem. Gak usah pasang. Dan sekarang kita harusnya akan booting ke OS baru. Kita gak akan lihat TouchWiz lagi. Kita tidak akan melihat logo Samsung lagi sekarang. Oke, ini kosong, gak ada apa-apa. Ini layarnya AMOLED, jadi kalau hitam tuh ya, nah oke, aman. Semoga aja gak bootlock. Ini bootingnya nih, booting Resurrection Remix. Ini dulu salah satu ROM paling hype di zamannya. Di tahun 2016-2017. Tapi gak tahu sekarang udah kayak udah tidak tercium lagi kabarnya. Mungkin udah kalah hype ya sama Nusantara. Nusantara sih paling gaming. Kita tunggu aja ini sampai bootingnya beres. Semoga aja gak bootlock. Dan ini HP udah panas banget ini. Panas brutal, udah panas banget ini. Ini Exynos, salah satu Exynos paling panas yang pernah saya pegang.
Oke, akhirnya beres nih bootingnya dan langsung muncul ke tampilan setup Google awal. Kita let's go, masukin SIM card. Enggak, skip. Kita setup sebagai yang baru aja. Ini minta wifi ini. Dan ternyata HP ini support 5 GHz ya, gak kayak Samsung J7. J7 2015 sama J7 2016 gak support 5 GHz. Oke, saya udah connect ini ke wifi-nya. Udah, ini saya pengen pasang Magisk di HP ini. Jadi kalau kemarin-kemarin di video custom ROM saya cuma pasang custom ROM aja, saya gak pasang Magisk, gak saya root. Tapi untuk HP ini bakal saya coba root. Karena saya pengen coba oprek-oprek dikit HP ini lah. Oke, kita berhasil masuk ke tampilan awal custom ROM-nya. Jadi ini pakai launcher bawaannya Lineage OS, Rebootset. Walaupun ini aslinya Resurrection Remix ini. Di sini di About, ini versinya udah naik ke Android 7.1.2. Jadi ini udah Android Nougat. Ya udah. Kita sudah sukses menaikkan versi Android HP ini yang awalnya mentok Lollipop jadi Android Nougat. Dan HP ini sekarang panas banget ini. Jadi sebelum lanjut ke proses selanjutnya, mau saya coba dinginin dulu HP-nya. Setelah ini kita akan coba root, pasang Magisk. Buat pasang Magisk kita perlu untuk dump ininya, file bootnya, partisi bootnya. Dan buat ngedump partisi bootnya kita perlu backup dari TWRP. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke TWRP pakai power, volume atas, home, Smash Nook Galaxy S4. Bukan S minuman, tapi huruf S. Nah, oke, kita masuk lagi ke TWRP lagi. Sekarang kita pilih backup. Kita backup partisi bootnya aja, yang lain nggak usah di backup. Partisi bootnya aja. Itu kita swipe. Waduh, tadi baterainya masih 50%. Tadi gara-gara saya cabut baterainya jadi 37 lagi. Kita restart dulu aja. Dan setelah ini kita akan pasang aplikasi Magisk untuk nge-patch ininya bootnya. Sayangnya pakai browser bawaan. Saya gak bisa download ini karena browsernya terlalu jadul, jadi ngebug ya, cuman loading terus gak beres-beres. Jadi mau gak mau saya harus pasang Chrome dulu buat download Magisknya. Kita coba sekarang pakai Chrome yang sudah terupdate ini, yang paling terbaru di Play Store. Kalau gak salah sih sekarang Android Nougat itu masih support Chrome yang terbaru. Nah sekarang muncul kan yang bawahnya, tadi gak muncul. Kita ini minta akses dulu, allow. Kita pasang APK Magisknya, open, install. Nah di sini pilih ininya, filenya yang tadi kita bikin, itunya backupnya. Itu tuh kalau gak salah ada di TWRP backup. Saya gak tahu yang mana ini. Nah ini yang eMMC.win, open, let's go. Nah ini proses patchnya, ada di download Magisk patched. Nah kita harus flash ini sekarang di TWRP. Jadi sekarang kita restart, matiin HP-nya, power off, oke. Kita akan flash ininya bootnya. Dan baru bentar aja ini HP udah panas banget ini. Ini udah mati. Kita masuk ke TWRP lagi untuk pasang file boot yang udah ke patch, yang udah di patch sama Magisk. Jadi kita pilih install, pilih install image, download, install image, download. Nah ini Magisk patch. Pastiin kita pilih yang boot. Kalau udah kita restart dan tunggu mulai booting lagi. Saya pasang dulu aja nih chargernya karena ini baterainya boros banget. Saya beli baterai yang KW harga 20.000 dan baterainya tuh boros banget ini. Boros banget, udah boros panas lagi ini HP. Udah bener-bener gak layak pakai banget sebenarnya. Oke, udah nyala.
kita ke Magisk, kita cek apakah sudah terinstall atau belum. Ini agak lama ininya karena kayaknya udah panas banget nih, jadi throttling. Oke, kita ada require additional setup, kita oke aja. Nah, ini dia bakal restart, jadi saya cabut dulu ininya. Ini buat proses selanjutnya. Restartnya baru beres, kita coba lagi buka Magisknya, kita cek apakah udah terinstall dengan benar atau belum. Zygisknya nggak kepasang, masih no, tapi Magisknya udah terpasang. Yang penting berarti ini udah root HP-nya, udah terroot. Kali ini kita sudah sukses menginstal custom ROM, walaupun custom ROM jadul ya, ini masih Android Nougat. Dan juga kita berhasil ngerut HP ini pakai Magisk. Jadi alhamdulillah video ini sukses, yang kita inginkan tercapai di sini. Saya nggak tahu saya bakal review HP ini atau enggak, saya juga agak-agak males sih. Karena ini HP kayaknya udah gak layak pakai banget dari panas dan baterainya. Tapi gak tahu sih, lihat nanti untuk masalah reviewnya. Penting udah saya custom ROM HP ini. Oh iya, hampir lupa. Jadi saya sebelumnya bilang ini HP ini custom ROM-nya suram. Alasannya itu karena GPU-nya. HP ini pakai GPU PowerVR SGX 544MP. Nah, jadi saya sempat baca-baca tuh di forum XDA-nya itu, di forum bagian Samsung S4. Jadi alasan kenapa HP ini cuma dapat Android Nougat itu karena driver GPU-nya itu cuma bisa dipakai di Nougat. Jadi di Oreo ke atas udah gak bisa lagi. Dan efek sampingnya HP ini seumur hidup customnya cuma mentok di Android Nougat, gak akan bisa naik lagi ke yang lebih tinggi. Itu karena GPU PowerVR-nya. Padahal HP ini yang versi Snapdragon-nya itu bisa ke Android 11 bahkan Android 13. Kenapa ini penyebabnya itu PowerVR-nya ini? Karena di tahun yang sama Samsung rilis Exynos 5420 pakai GPU Mali yang dipakai sama Galaxy Note 3 versi Exynos. Dan Note 3 versi Exynos itu bisa ke Android 11 custom ROM-nya, gak mentok di Android 7 Nougat. Jadi ini HP itu suram banget, ini HP yang teranaktirikan dari custom ROM-nya itu. Gara-gara GPU PowerVR-nya yang ampas dan gak support itu. Dan yang lebih lucunya lagi, HP keluaran sebelumnya Galaxy Note 2 itu bisa Android 13 juga, itu pakai GPU Mali. Ini karena si PowerVR ini pelit driver atau gimana lah. Drivernya jadi gak support di Android versi terbaru. Jadi HP ini mentok di Android 7 Nougat, gak bisa naik lagi. Itu saja, sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan. Makasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bye.